Halo para pecinta film action di seluruh negeri yang tercinta, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan terbebas dari virus corona. Pada kesempatan yang sangat berbahagia dan dipenuhi keruwetan sulitnya mengedit cerita film dengan KineMaster Pro dan HP Redmi, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film action yang sangat seru sekali dengan judul Extraction, atau dalam bahasa kita adalah Penjemputan. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang bercerita tentang tentara bayaran yang berusaha menyelamatkan seorang anak bos penjahat besar yang diculik di dunia yang dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth yang sangat atletis dan tampan. Ini dia orangnya. Kisah dalam film ini dipenuhi dengan adegan-adegan action yang sangat memancing adrenalin. Dengan jiwa yang penuh semangat dan patriotik, mari kita mulai ceritanya. Kisah diawali pada suatu pagi di sekolahan Ovi, yang mana Ovi ini adalah seorang anak dari penjahat besar yaitu Ovi Mahajan Senior, yang mana Ovi Mahajan ini sedang dipenjara di tahanan Mumbai. Di sekolah, Ovi sedang bercanda bersama kedua sahabat karibnya, dan Ovi ini memiliki sifat pemalu terhadap wanita. Setelah selesai bercanda tawa dan mengikuti pelajaran di hari itu, mereka pun pulang sekolah dengan dijemput oleh beberapa pengawal pribadinya atau ASPRI kalau di Indonesia. Di rumah, Ovi tinggal bersama Saju yang beliau adalah orang kepercayaan bapaknya dan sekaligus seorang mantan pasukan khusus dengan skill tempur level tinggi. Setelah itu mereka merencanakan clubbing di sebuah klub malam yang tak jauh dari rumahnya, dan malam pun tiba. Mereka bertemu di tempat yang sudah direncanakan. Mereka pun menikmati keseruan malam itu. Salah satu temannya akhirnya menawari ganja kepada Ovi yang pemalu agar menjadi pria yang percaya diri. Akhirnya mereka pun mojok dan tiba-tiba datanglah dua polisi patroli dari Direktorat Narkoba. Dua polisi itu melakukan pemeriksaan terhadap mereka dan tak disangka polisi ini adalah suruhan Asif, seorang bos penjahat yang merupakan saingan dari bapaknya Ovi, dan inilah orangnya. Dengan sangat kejam polisi itu akhirnya temannya Ovi ditembak dan Ovi pun dibawa kabur polisi untuk disandera. Scene berpindah ke penjara pusat di Mumbai. Di sini ayah Ovi didatangi oleh orang kepercayaannya yaitu Saju, dan ini dia orangnya. Pertemuan ini membahas terculiknya anak dari Mahajan, dan Mahajan meminta agar anaknya segera diselamatkan. Kemudian Saju merencanakan untuk menyewa tentara bayaran, tapi di sini Saju merencanakan sesuatu agar dapat gratisan atau diskon atas harga sewa tersebut dari misi penyelamatan itu. Scene berpindah ke Kimberley, Australia, di suatu tempat perbukitan dengan danau di bawahnya yang sangat hijau. Di situ tampak Tyler, seorang tentara bayaran yang mana beliau adalah sebagai pemeran utama sedang santai dengan kawannya menikmati suasana alam yang keren. Dan layaknya aksi seorang tentara dengan skill level Sun Gokong, dan akhirnya di sini Tyler sepertinya sedang menguji ketahanan paru-parunya dengan menyelam yang cukup lama sekali. Kemudian Tyler pun kembali ke rumahnya, dan di sana sudah ada Nick, seorang wanita cantik rekan Tyler yang bertugas sebagai pencari orderan, dan inilah mbaknya. Di sini Nick menceritakan bahwa dirinya mendapat proyek besar yaitu penyelamatan seorang anak India yaitu Ovi yang sedang diculik dan ditahan oleh saingan bisnis ayahnya. Awalnya Tyler kurang berminat, setelah terjadi dialog antara mereka, maka Tyler pun menyetujuinya. Dan Nick bergegas pergi pulang dengan menggunakan helikopter. Lanjut ke sebuah gedung putih di batas kota Dhaka, yang di sini adalah markas dari Nick dengan tim tentara bayaran lainnya sedang mendengarkan pemaparan misi dan tujuan pergi ke Dhaka. Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. A lot of bad blood between them. Kemudian mereka pun berangkat dan tibalah di kota Dhaka. Tyler yang sedang menunggu seseorang dalam misi itu. Kemudian Tyler ditelepon oleh seseorang dan diarahkan ke suatu tempat. Dan di sini Tyler dibawa dengan penutup kepala menggunakan mobil semacam angkot. Ternyata Tyler dibawa ke sebuah gedung oleh anak buah Amir Asif, dan di sini Tyler ditunjukkan
Ovi sedang disekap dan diminta menghubungi timnya agar membayar tebusan. Setelah itu, Tyler ditutup kepalanya untuk dibawa ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba sniper Tyler bergerak dan berhasil membidik satu orang. Akhirnya di sini terjadi pertempuran satu lawan banyak orang dengan skill yang mumpuni dan keahlian MMA, tinju, karate, silat pun dikeluarkan. Akhirnya Tyler dengan sangat dramatis mampu menghajar mereka semuanya. Selanjutnya Tyler membawa Ovi keluar dari gedung penyekapan itu dan Ovi pun dibawa dengan mobil oleh Tyler. Kemudian di suatu atap gedung yang sangat tinggi, Amir Asif yang mana dia adalah bos besar penjahat narkoba sedang menyaksikan proses interogasi beberapa anak kecil yang salah satu dari mereka adalah pelaku pencurian uang Asif. Tak lama kemudian seorang kolonel yang bernama Baljur Rashid mendatangi Asif dan memberitahu kalau Ovi diselamatkan oleh seseorang. Dan di sini kolonel yang sudah disuap itu pun diwajibkan menutup semua akses jalan Dhaka oleh Asif. Bus, truck, train, plane, bridge, shop. Kembali ke Tyler dan Ovi, mereka berhenti di suatu tempat dan bersiap untuk menuju titik penjemputan. Di markas kontrol, Nick sedang mengawasi pergerakan Tyler dan meminta transfer dana bayaran dari Saju. Dan ternyata di sini nampak proses transfer ini gagal dan kru penyelamat yang di kapal diserang oleh Saju. Di sini Tyler harus melawan dua musuh, yaitu pasukan kepolisian Dhaka di bawah komando Kolonel Baljur dan Saju seorang diri. Akhirnya terjadi adegan tembak menembak. Dan Tyler melarikan diri dengan mobil yang melaju dengan sangat kencang. Ovi pun ingin pergi dengan Saju dan polisi, namun Tyler memberitahu bahwa mereka berniat mencelakai Ovi. Dan terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat seru dan menegangkan, sampai akhirnya mobil Saju ditabrak oleh Tyler dan Tyler pun berhasil melarikan diri bersama dengan Ovi. Masih di adegan pelarian, Tyler yang menuju ke sebuah rumah susun diburu oleh pasukan polisi dan terjadi adegan pertempuran yang sangat-sangat dahsyat. Di tengah pelarian Tyler, tiba-tiba Saju muncul di sudut tembok sempit di sebuah rumah susun. Di pergulatan awal ini mereka terjatuh ke jalanan. Selanjutnya Tyler dan Saju berkelahi dengan kelas profesional dengan menggunakan pisau belati yang sangat seru. Dan tiba-tiba sebuah truk menabrak Saju. Ternyata truk ini dikendarai oleh Tyler dan akhirnya Tyler membawa Ovi pergi. Di sini terjadi adegan kejar-kejaran kembali sampai pada akhirnya mereka melompat. Tyler bersama Ovi pun melarikan diri ke sebuah gedung tua. Di sisi lain, Asif yang mendapat laporan ini tidak percaya dan ingin memastikan bahwa mereka benar-benar sudah mati. Lanjut di pelarian Tyler dan Ovi, mereka istirahat sejenak di sebuah kontainer bekas. Di sini Tyler mendapat laporan dari Nick bahwa mereka tidak mendapatkan bayaran karena telah dipermainkan dan semua timnya yang di kapal sudah tewas. Tyler pun diarahkan ke jembatan Sultana Kamal untuk proses penyelamatan yang jaraknya 4 km dari titik Tyler saat ini. Sempat Tyler diminta meninggalkan Ovi, akan tetapi Tyler menolak hal ini karena Ovi lah satu-satunya jalan agar Tyler dapat cuan. Namun pada akhirnya Tyler dan Ovi berteman dan Tyler berjanji akan menyelamatkan Ovi atas dasar kemanusiaan. Berpindah ke Saju yang sedang terluka sehabis ditabrak. Kemudian Saju menyewa sebuah kamar kos-kosan kecil atau saat ini biasa disebut dengan Oyo atau Red Doors. Dan di sini Saju memperbaiki hidung mancungnya yang bengkok dan patah. Kemudian Saju menelepon istrinya dan memberitahu agar membawa kabur uang itu jika dalam 12 jam Saju tidak kembali. Dan di sini terlihat bahwa Sajulah yang mempermainkan Tyler atas uang bayaran itu. Kesin di mana Tyler sedang berdua dengan Ovi, mereka bergegas untuk pergi ke titik penjemputan. Belum beberapa langkah berjalan, mereka diserang oleh sekelompok pemuda binaan Asif.